Saya ingin bertanya, dalam setahun SMA ini rata-rata dapat meraih berapa prestasi? Ya, oke, mantap. Tepuk tangan buat kawannya. Saya ingin bertanya, dalam setahun SMA ini rata-rata dapat meraih berapa prestasi? Ya, oke, mantap. Tepuk tangan buat kawannya. Nama saya Helga Fadila dari kelas Nusa 2. Saya ingin bertanya, ekskul apa saja yang ada di SMA Modal Bangsa? Yes, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisadia dari kelas Usfalida. Saya ingin bertanya, program unggulan apa yang ada di SMA Modal Bangsa dan juga program unggulan dari OSIS-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menemukan antara dua sekolah dari SMP di Sedikia Takengon dengan SMA Negeri Modal Bangsa Aceh. Pertama kami mengucapkan selamat datang di sini, bahwa bagi orang-orang yang dari Tanah Tinggi Takengon tidak asing lagi dengan SMA Modal Bangsa. Yang pertama, dari segi alumni sudah banyak dari Aceh Tengah, kemudian juga prestasi yang diraih pada lomba-lomba yang diadakan di SMA Modal Bangsa seperti acara flash itu juga diikuti oleh siswa-siswa dari Aceh Tengah. Nah, tentu pada
hari ini merupakan pengenalan, mengamati, mengobservasi tentang keadaan bagaimana tentang di Moda Bangsa. Mungkin secara sekilas sudah disampaikan tadi mewakili dari Bapak Kepala Sekolah, di mana Bapak Kepala Sekolah hari ini mendapatkan tugas untuk mengantar bantuan untuk orang-orang yang menimpa musibah banjiran di Aceh Utara. Kemudian untuk hari ini dan diwakili tadi oleh Bidang Humas Bapak Nazwani. Baik, tentu saja ya dari berangkat dari sana sudah bersiap-siap juga mau menanyakan tentang keadaan di Moda Bangsa. Mungkin lebih pada itu adalah mengamati ya, mengawasi. Mungkin ada yang sudah mempersiapkan diri untuk masuk ke Moda Bangsa, terutama adalah siswa yang kelas 12, kami kelas 12, kelas 9. Oke, baik. Di mana saya perkenalkan diri dulu, nama saya Suryadi. Sekarang dipercayakan pada bidang kurikulum. Kemudian ada beberapa pertanyaan dari para siswa. Yang pertama mengenai program unggulan. Nah, sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Humas tadi, bahwa visi misi sekolah sama Moda Bangsa itu adalah menciptakan kesetaraan antara Imtek dan INTA. Itu yang pertama kami berbicara dari situ. Maka pembelajaran yang berlangsung di Moda Bangsa itu mulai dari pagi, kita mulai dari belajar dulu. Dari belajar jam 7.30 itu sampai jam 13.10 atau 1.10, jam 1:10. Sesudah itu mereka akan melaksanakan salat zuhur secara berjamaah di musala, kemudian mengikuti kegiatan makan bersama, kemudian istirahat, kemudian pada jam 14.30 mereka akan mengikuti kegiatan tambahan, itu dinamakan dengan program khusus atau namanya di program-program sekolah Moda Bangsa itu ada 6 program. Program khusus itu masuk dalam P6. Nah, kemudian dari jam 14.30 sampai jam 16.30, jadi mengikuti 2 mata pelajaran. Mata pelajaran yang diberikan tambahan itu adalah berpijak dulu pada mata pelajaran yang di UNK, jadi MIPA dan Bahasa. Nah, kemudian sesudah selesai mereka juga akan kembali ke musala untuk melaksanakan kegiatan salat zuhur, salat asar secara berjamaah. Sesudah salat asar kemudian mengikuti kegiatan olahraga, bimbel, dan ini sekarang untuk kelas 12 ada kegiatan bimbel dan kegiatan mandiri lainnya. Kemudian di waktu satu lagi adalah kegiatan olahraga. Kemudian menjelang maghrib bersiap-siap untuk mengikuti salat berjamaah di musala, mengikuti salat maghrib. Kemudian sesudah maghrib ada kegiatan pembelajaran, yaitu penyimbangkan antara Imtek dan INTA. Mereka akan mengikuti satu program lagi, yaitu P1 atau kegiatan keagamaan. Keagamaan itu juga dipimpin oleh seorang koordinator. Koordinatornya ada di sini, Bapak Kudin, silakan. Nah, ini adalah koordinator bidang P1 kegiatan di malam hari. Jadi beberapa mata pelajaran yang diasuh oleh ustadz-ustadz dari pesantren lingkungan kita di sini. Jadi kebanyakan pesantren di sini adalah belajar pada pagi hari
kemudian malam hari kita memanfaatkan ustadznya untuk datang ke sini. Nah, kemudian pada tahun ini ada satu plus, yaitu kita menambahkan tahfidz, di mana kami dari mewawancarai peserta yang masuk calon ilmu modal bangsa, ternyata ada yang sudah memiliki bakal, itu pengetahuan tentang atau keterampilan atau pemahaman atau hafalan tahfidz yang kira sudah ada 8 juz. Jadi itu mulai kita tingkatkan. Tapi pada tahap pertama ini ada kita meningkatkan bagaimana pertama sekali adalah juz amma. Juz 30 itu harus tuntas, harus terhafal. Itu minimal yang kita dapatkan pada semester ini. Alhamdulillah, karena ada data dari siswa-siswa tersebut sekarang sudah masuk ke yang ada melaju ke juz 30, juz 29, ada yang mau mulai dari juz 1. Jadi mereka walaupun sudah ada terus mengulang-ulang kembali. Itulah kegiatan beberapa kegiatan ini, kemudian sampai itu habis sampai Isya. Isya kita salat Isya itu tidak bersamaan dengan waktu salat Isya di luar atau yang telah ditetapkan masuknya salat waktu Isya, karena kita melangsungkan kegiatan pembelajaran. Jadi pembelajaran sampai jam 9 baru kita salat Isya. Nah, maaf sebelumnya tadi ada juga sebelum maghrib itu kita udah makan dulu ya. Jadi makan malam itu sebelum maghrib, maaf terlupakan. Nah, jadi kemudian mereka itu mandiri, kegiatan mandiri, kegiatan belajar dan istirahat, kemudian sampai jam 10.30 baru persiapan untuk tidur atau istirahat. Kemudian jam 4.30 sudah mulai bangun untuk persiapan salat subuh. Mungkin gitu dan seterusnya yang berlangsung pada di SMA Modal Bangsa. Nah, jadi itu menjadi suatu keunggulan juga bagi kami. Di mana di sini sekolah boarding itu memenuhi, kalau di luar tidak boarding mungkin ya sampai belajar regulernya. Ada yang sekarang menerapkan sampai jam 2, ada yang sudah menerapkan sampai pada jam sore, bermacam-macam untuk sekolah-sekolah yang tidak boarding. Kemudian tentang eskul yang pertama adalah yang masuk ke dalam rapor sekarang itu adalah kepramukaan. Kepramukaan menjadi eskul yang paling utama di dalam kurikulum 2013. Jadi harus ada. Di samping yang lain itu ada kegiatan cabur, bidang olahraga dan kegiatan seni. Nah, jadi selama masa Covid ini kami mengalami juga penurunan kegiatan. Biasanya itu ada bidang olahragaan seperti karate, ada taekwondo, ada pencaksilat, ada apa lagi namanya. Nah, kemudian bidang seni juga bidang pembinaan, bidang musik dan seni rupa dan lain-lain. Jadi itu kegiatan yang dilaksanakan di Modal Bangsa. Kemudian di samping itu juga terlatih ada bidang-bidang yang berupa akademik dan juga non akademik. Ya, ini banyak prestasi-prestasi yang diraih oleh siswa-siswa. Apakah begitu mengikuti kegiatan lomba-lomba di luar itu juga dibimbing, juga ada pembinanya. Jadi sini sekarang sudah ada pembina bidang koordinator bidang akademik dan koordinator non akademik itu di bawah bidang kesiswaan. Nah, jadi banyak prestasi yang diraih. Untuk itu mungkin nanti bisa melihat bagaimana, karena mereka itu begitu bawa pulang juaranya, pialanya gitu, itu akan diserahkan ke sekolah dan sekolah akan memberikan penghargaan. Ya, di sana dapat penghargaan berupa imbalan gitu, hadiahnya. Di sini begitu pulang menyerahkan hadiah berupa piala
juga diberikan imbalan yang bersumbernya adalah dari komite sekolah. Nah jadi itu di samping itu juga ada tambahan-tambahan bagi siswa yang berprestasi di bidang akademik, terutama ini menyangkut dengan peringkat paralel. Di setiap semesternya kami akan berikan beasiswa. Jadi alhamdulillah ada yang membawa keuntungan ya, hampir-hampir imbang, karena begitu masuk modal bangsa itu ada beberapa biaya yang harus diberikan atau di-store ke sekolah. Tapi ada siswa kira-kira hampir-hampir imbang juga membawa pulang uang tersebut yang bersumber dari komite gitu ya, baik prestasi dari lomba-lomba maupun dari beasiswa prestasi akademik peringkat paralel di setiap semesternya. Nah, kemudian dalam setahun dapat meraih berapa ini nggak bisa kita jawab berapa gitu ya. Ya namanya Allah yang menentukan tentang keberhasilan kita. Jadi seperti yang telah disampaikan tadi, alhamdulillah pada tahun ini ada membawa emas, ada perak, kemudian ada prestasi-prestasi yang lain, yaitu bidang hampir semua sekolah sekarang seperti Mat Model juga mengadakan suatu event di Fajar Harapan juga ada, itu juga banyak diraih. Jadi kalau ditanya itu mungkin bisa melihat sendiri nanti, nggak bisa kami hitung satu persatu. Jadi ini kalau setiap tahun nggak bisa jawab, tapi dalam tahun ini banyak gitu. Di tahun selanjutnya mudah terus bertambah banyak. Mungkin kalau ada adik-adik nanti ini yang sangat berpotensi ya masuk ke sini, ya nggak apa-apa, silakan. Begitu masuk nanti itu ada diwawancarai, boleh melampirkan berupa sertifikat hasil perolehan yang medali barangkali ya. Nah kalau ada medali olimpiade itu kan lebih bagus lagi. Itu ada peluang bagi kalian untuk bisa menampilkan. Nah menampilkan nanti ada Bukan hanya malu kepada guru-gurunya, tapi malu kepada letting-letting yang sudah ada letting di bawahnya. Ini terus terbentuk nih modal bangsa. Saya sampaikan sedikit Bapak Ibu secara nasional, modal bangsa ini kan salah satu sekolah terbaik di Aceh untuk data LTMPT terakhir Bapak dan Ibu. 3 tahun data LTMPT 2020 kita berada di 116, data LTMPT 2021 kita berada di 98 Bapak dan Ibu. Naik dari urutan 16. Data LTMPT Bapak dan Ibu masuk ke program tinggi. Data terakhir 2022 modal bahasa anjlok Bapak dan Ibu. Kita sampaikan juga ini. Ya, yang kita sampaikan ini enggak saja. Ya, ini kita sampaikan. LTMPT tahun 2022 kita jatuh ke urutan 157. Berapa saudara? Urutan 157 dari 898. Sebagai bukti yang saya katakan tadi, anak-anak malu tidak berprestasi Bapak dan Ibu, itu berseleweran Bapak dan Ibu setting ke gurunya, Bapak Ibu kami minta maaf letting 26 prestasi sekolah seperti ini. Malu mereka Bapak dan Ibu untuk tidak berprestasi. Malu. Jadi inilah budaya di sekolah kita yang terbentuk dari tahun ke tahun, dari sejarah. Jadi budaya berprestasi itu sudah terbentuk memang. Jadi itu yang tambahan dari kami untuk pertanyaan yang tadi. Saya kembalikan kepada Pak Irwandi. Ke Pak Wakil.